Dibuka kitabnya Bu, halaman 25. Kita masuk pada pasal yang ke-21. Melanjutkan dari pekan yang lalu, pasal yang ke-20 diantaranya ada menjauhkan segala bid'ah. Maka sekarang pasal yang ke-21 yaitu menyinggung adab atau tata cara atau etika duduk di mejanya tempat orang kawin atau seumpamanya. Berarti kalau pahamnya kita Bu, dalam acara apa tuh Bu yang kawinan rame-rame namanya apa? Hah? Resepsi. Nah, ya. Bermula setelah memakai pakaian yang patut, sekedar halnya ibu dapat undangan untuk menghadiri resepsi pernikahan, apakah handai tolan, tetangga, kawan karib, atau bahkan sama-sama dari jamaah punya acara, ibu penuhi undangan tersebut. Tentunya saya yakin orang perempuan kalau acara resepsi kondangan nggak usah diajarin lagi masalah dandannya. Ibu ya, ibu kondangan dandan apa enggak? Nggak mungkin nggak dandan kan? Pasti dandan. Tapi diingetin juga, ibu dandan bagus. Apalagi ibu datang kondangannya berdua suami, umpama demi ibu jaga apa? Jaga nama baik suami ibu, ibu dandan. Tapi dandannya yang pantas. Ya Bu ya. Namanya perempuan kalau dandan itu alis dipakai apaan Bu? Krisdayanti. Allah ciptain ibu alis 2. Udah toh, kalau mau ditebelin, tebelin aja. Tapi ingat Bu ya, kalau yang udah. Ibu sekarang ngaji. Haram hukumnya perempuan muslimah nyukur alis, nggak boleh ya. Nah kalau dia nunggu lagi udah taubat sama Allah, minta ampun, kedepannya jangan dicukur, nggak boleh. Makanya hikmahnya Allah kasih, ibu ini alis, ini rambut bukan? Rambut. Ini kepala kita rambut bukan? Tahu nggak bedanya? Ibu gunting rambut kepala kan pendek ya, panjang lagi enggak? Nah, ibu dari kecil sampai sekarang udah 50 tahun itu alis segini-gini apa panjang baru hari? Allah adil tuh. Ya, makanya ibu dandan silakan. Umpama alisnya ada yang kurang tebal, nggak apa-apa ditebelin. Tapi jangan ditambahin. Alis 2, tambahin 1, 2. Cengkuk gitu. Jangan. Ya kan? Ya Allah. Jadi maksudnya setelah memakai pakaian yang patut, dandan silakan oleh perempuan, tapi yang pantas gitu, yang patut ya. Sekedar halnya maka ia menuruti sebagaimana yang disuruh duduk, dipersilakan duduk oleh yang punya tempat. Ibu datang, biasanya sebelum ibu masuk tuh udah jegat duluan Bu di meja apa Ibu? Bu, meja tamu. Suruh ngisi apaan? Ngisi daftar tamu dulu, udah amplop aja. Isi daftar tamu, ya Bu ya. Habis itu langsung nyelonong masuk, apa dijegat sama kotak. Ya Allah. Ibu ntar kalau punya acara ngawinin anak, ada kotak apa-apa, tapi ketutup Bu ya. Jangan di medsos rame tuh, dibuka di tempat, disebutin lagi namanya, bikin malu orang. Ya, bikin acara kan tujuannya Bu ngundang orang, kan di bawahnya apa? Mohon doa restu. Kita ngundang orang itu intinya minta doa, bukan minta. Nah, saya pernah lihat ada videonya tuh di kampung mana, daerah mana. Ibu datang nih, amplopnya dibuka depan mata, disebut Ibu Anu. Kalau amplopnya Ibu Anu 2000.
Bikin malu nggak? Menjatuhkan harga diri orang tua boleh, jangan dong. Ya, yang punya acara juga pakai perasaan. Orang udah datang mau memenuhi undangan juga udah bagus kan? Coba andai kata ibu punya acara, ngundang jauh-jauh ke sana kemari, yang datang cuma dikit, agak kecewa nggak? Nah itu makanya. Jadi kita hargai mereka yang sudah jauh-jauh mau memenuhi undangan datang. Kalaupun mereka mau ngasih hadiah, ya udah silakan. Namanya dikasih, terima. Orang sekarang Bu kadang-kadang banyak nawarnya. Mohon maaf, di kartu undangan suka ada tuh Bu. Mohon maaf, kami tidak menerima cindera mata. Bu ya. Kalau begitu berarti nerimanya apa? Momentanya doang. Orang beda-beda. Ada mau ngasih amplop, ada mau ngasih kado, hadiah. Boleh-boleh aja nggak? Sah-sah aja. Orang dulu kan ribut, datang kondangan, yang bisa dia bawa, dia bawa. Apalagi mau dari kampung, kawinan bawa kambing. Di kota aja nggak ada. Ya. Nah akhirnya setelah kita masuk, kalau sudah dipersilakan oleh sahibul hajah yang punya acara, kita mantesin juga. Umpama ibu dipersilakan, ibu mohon maaf tempat buat perempuan sebelah sana. Umpama ibu jangan ngeyel, enggak semua paling depan. Jangan. Ya, kenapa? Masing-masing udah diatur tempat duduknya. Kita jadi tamu, kewajiban sahibul hajat falyukrim dhaifah. Tuh kalau orang beriman sama Allah, wajib buat dia menghargai, menghormati tamu. Sebaliknya, tamu pun dituntut punya adab etika. Di antara apa? Namanya bertamu, permisi. Jangan nyelonong. Makanya yang bagus kalau ada acara, ada yang namanya suka ada istilahnya pagar ayu. Ya, yang nyambut tamu. Bukan nyambut diri doang, tapi arahkan, persilakan. Ibu silakan, tamu undangan perempuan di sebelah sini, sebelah sana buat laki-laki. Itu Bu penting Bu buat kita Bu apa? Acara nikahan, resepsi. Kita pengen dapat doa restu. Kita pengen acara tersebut berkah. Tapi yang udah Bu, maaf hampir umum di mana tempat. Namanya tamu undangan laki perempuan campur aduk nggak? Nah, itu sebetulnya kurang baik, kurang bagus. Namanya ikhtilat, campur aduk. Kurang baik. Mending jadi bisa yang laki di sini nih, tamponan laki duduknya di sini, yang perempuan undangan duduknya di sini. Nah begitu, laki-laki, perempuan. Ya, udahan apalagi kalau di gedung. Bu, ibu kalau kondangan di gedung, jujur deh, banyakan yang makan duduk apa diri? Padahal kita nih ahli pengajian, diajarin kalau makan duduk. Tapi apa daya? Tanpa kita sadari kita masih mengadopsi ajaran-ajaran yang di luar Islam. Semua makan duduk, makan diri, minum diri. Padahal bagusnya makan duduk, minum duduk. Ya mereka nyiapin bangku, tapi kan kadang-kadang ala kadarnya. Nah itu, ya. Jadi hal-hal begitu patut diperhatikan. Kesian sebetulnya. Orang udah jauh-jauh datang kondangan sampai situ, iya sih dipersilakan makan, minum. Cuma lah kan pegel juga Bu makan diri, pegang piring. Ntar repot, taruh gelas dulu. Jadi mesti diperhatiin, ya. Itulah indahnya agama mengajarkan kita etika, adab atau akhlak. Jadi kalau tuan rumah sudah mempersilahkan, sebagaimana yang disuruh duduk oleh yang punya tempat. Dan jangan ia berduduk lebih di atas dari orang tua-tua. Mungkin yang orang tuanya umpama nih kayak begini nih, duduk di bawah. Namanya apa istilahnya? Lesehan. Ada bangku. Jangan yang tuaan duduk di bangku ngelihat yang
lebih tua dari dia, ternyata ada yang duduk di bawah, namanya nggak ada etika. Ustadz, kalau umpama darurat karena satu penyakit, umpama kalau dia duduk lesehan nggak kuat Ustadz, dia harus ada penyangganya, duduk di bangku, silakan, tapi ada basa-basi. Ama lebih tua di bawah, ibu minta maaf, saya di atas, saya nggak kuat kalau duduk di bawah karena punya penyakit di pinggang. Yang tua bilang juga, oh iya silakan, nggak apa-apa. Jadi saling menghargai, menghormati. Jangan yang mudaan nggak ada omongan, akhirnya yang tua tersinggung. Bocah songong, duduk di atas, yang tua di bawah. Yang tua, yang mudaan juga nggak ada basa-basi, jangan, nggak boleh. Justru kalau dia ngerti berilmu, oke, mungkin dia datang duluan, dipersilakan sama yang punya rumah duduk di bangku. Karena bangku terbatas, apalagi umpama di saat ijab kabul, kamu gitu kan? Sebagian pada duduk di bawah. Kalau dia ngerti, walaupun tadi dia duduk di bangku, ikut turun ke bawah, begitu. Menyamaratakan semua. Jadi adil, ya. Nah, itulah balik kepada kita masing-masing. Kalau ada ilmunya enak, saling menghormati, menghargai. Jangan duduk lebih di atas dari orang tua-tua atau yang lebih pangkat daripadanya. Ada orang terhormat yang dihargai, ada sesepuh, ya, ada apa namanya, pentolan-pentolannya itu, ya, orang-orang yang itu, apa istilahnya, orang-orang yang dihargai, apalagi tamu undangan khusus, biar tahu, biar ngerti. Kita mantas sendirilah gitu maksudnya. Lebih enak begitu, Bu. Istilahnya kesadaran diri sendiri. Kira-kira saya pantas nggak duduk di situ. Nah, ada orang yang baru datang, kita lihat, masya Allah, orang itu dihargai, dihormati. Berarti ini bukanlah sembarangan. Nah, kita yang tadi duduk ikut sambut juga, bangun. Itulah pentingnya orang kadang-kadang ya maaf-maaf. Apalagi namanya guru kan, taklim sana kemari. Maaf, guru nggak minta dihormatin, nggak minta dihargai. Tapi kalau guru kita datang ke masjid, musola, ya kan, guru sih nggak jadi masalah. Sambil lewat jalan, justru guru duluan negor, assalamualaikum, misi. Nah, harusnya kalau jamaah ngerti begitu, dia merasa kayak disentil. Astagfirullahaladzim, kok guru duluan yang ngasih tangan, salaman? Mestinya kan murid duluan. Guru datang nih, dia lagi duduk, bangun tuh murid, samperin tuh guru, bukan gurunya yang nyamperin. Nah gitu. Termasuk etika begitu. Kita datang tamu undangan, ada guru-guru datang, ya kan, apalagi guru aneh datang tuh, bangun sambut. Jangan duduk ngejedok, ngeliatin dari jauh, nggak baik, nggak bagus, ya. Itu penting etika begitu. Dan jikalau ada yang lebih pangkat atau yang lebih tua baru datang, maka ia bangun memberi hormat kepadanya. Tuh etika ada. Ta'zim, hormat, dibangun dong. Yang tuaan lebih tua datang, bangun. Ya, apa namanya, tokoh-tokoh masyarakat datang, bangun, hargai mereka. Kalau kita mau dihargai, hargai dahulu orang lain. Niscaya kita yang menghargai pun kelak akan dihargai. Nah begitu. Tapi kalau ada yang tua-tua datang, kalau kita ngerasa, saya masih muda, justru karena Anda ngerasa masih muda, lebih pantas, lebih wajib menghargai yang lebih tua. Nah begitu, ya. Sebagai lagi, jangan ia memandang akan pakaiannya. Ibu, yang namanya acara kondangan, resepsi, orang kan datang, Bu, macam-macam, Bu, pakaiannya. Ya, modelnya macam-macam. Tapi kita biar punya mata dijaga. Jangan tiap ada tamu baru datang dilihatin dari ujung kepala ke ujung kaki. Nah, lagi ada iseng nyolek-nyolek, paling pasang di TikTok bajunya. Jangan. Mau tahu urusan orang aja, kepo tuh, kepo. Orang pakai baju apa, urusan dia. Yang penting buat orang muslimah ini, perempuan, diingetin apa? Yang penting itu tutup auratnya.
model gaya fashion nomor sekian. Ya. Juga kalau model gaya, biar kata maaf nih Bu, di akhir zaman tantangan buat wanita muslimah beli baju, ya berhijab. Tapi amat sangat disayangkan kalau pakaiannya terlalu ngepres, tau ngepres, nggak baik, nggak bagus. Ya, perempuan bagusnya pakai yang longgar. Harapannya begitu. Kenapa? Memang harusnya yang namanya nutup aurat itu nggak nyeplak. Nah, jangan berbentuk gitu loh maksudnya. Samar-samar. Nah, itu sepatutnya. Nah, jadi nggak boleh kalau ada yang datang dipelototin tuh orang, dilihatin pakaiannya atau cincinnya. Lagi duduk orang dilihatin, dalam hati cincinnya apa ya? Kayak gua kenal nih. Jangan. Ya. Kayak nggak ada etika, kayak nggak ada kerjaan gitu loh. Ya, dilihatin cincin orang bentuknya di mana. Jangan, nggak baik. Dan jangan ia ngorek-ngorek hidung di hadapan orang. Apalagi apa Ibu? Ngupil. Lebih banyak orang, acara orang. Jadi kalau umpama berasa gatal ya garuk-garuk sekedar gitu wajar. Tapi kalau ampe ngupil, ya Allah, berasa gatal Ustaz. Ada etika. Tangan ada dua, pakai tutup ngunduk, kayak ada gatal nyangkut. Nah, ibu kan kadang-kadang kan jilbabnya agak panjang kan, atau ada tas, tutupin tas itu bakal gatal. Jangan depan orang aja. Orang ngelatih jorok. Jangan. Ya. Etika penting. Dan jangan tepuk laler. Ada lagi. Ya kan? Segala laler ditepuk. Sekedar ngegesuk. Nah, nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu juga jadi sibuk ngurusin laler. Begitu maksudnya. Ya. Sampai akhirnya iseng. Nah, dapat. Nggak ada kerjaan namanya, nggak baik, nggak bagus, mengganggu orang. Ya. Atau sebagainya. Kemudian apa? Dan jangan angkat kaki. Ustadz, itu orang laki kalau makan angkat kaki. Nah, itu lain cerita Bu. Itu semata-mata jalan sunnah Nabi. Tapi nanti saat makan. Nah, kalau lagi acara akad nikah enak aja begini. Ini tamu undangan apa jagoan? Jangan. Duduk yang manis, yang baik, yang anteng gitu, ya. Sebab di antara banyak tamu undangan pasti ada orang tua yang wajib kita hormati. Dan jangan banyak ngomong. Nah, termasuk nama lagi acara, ya. Duduk anteng diam, ikutin acara dari awal, ya. Jangan ribut aja akhirnya kan. Acara mau dimulai masih ribut aja, banyak ngobrol. Diingetin. Atau buang ingus, lagi pilek, ya. Melainkan jika terpaksa, itu pun maka dengan sembunyi-sembunyi saja. Tadi saya bilang dipakai tas atau gimana, ya. Jangan depan orang udah ngupil sambil buang ingus. Jangan. Pagi pas depannya Bu, maaf lagi makan. Yang makan bagaimana? Jadi geli, ya. Jijik. Dan jangan melihat orang lagi makan dilihatin mulutnya. Akhirnya dia ngomong, gila suapan mulutnya gede banget. Astagfirullahaladzim. Jangan, nggak ada etika, ya. Yang satu dilihatin lagi makan, nyam, dilihatin, gila ngunyahnya lama banget. Ya Allah, begitunya hidup penuh permasalahan. Orang lagi makan dilihatin, mulutnya lagi ngunyah dilihatin, nggak baik, nggak bagus, ya. Dan jangan memandang suapannya. Nah, begitu dia nyendok, Bu, namanya orang kan macem-macem Bu, ya. Namanya ada yang sendoknya sedikit, ada yang memang sendoknya
Begitu ngeliat ada satu sendok agak melentung, nasinya nyenggok temen nih. Gila suapannya. Jangan. Nggak baik, nggak bagus. Ya, jangan tuh. Dan jangan gigit satu makanan kemudian dibalikan di tempatnya kembali, jorok. Ada kue, ibu ambil, cicipin, gigit, nggak enak, taruh lagi. Nggak ada etika sama sekali. Andai kata penasaran, itu pun kalau ada kue di hadapan dia, ambil, potek dulu, baru cicipin. Nah, suka lanjutin, nggak suka masih bisa dimakan orang, ada dipotek, bukan bekas gigitan dia. Siapa juga nggak bakal mau, kecuali ibu punya anak kecil, ya kan, digigit sama ibu, suapin anaknya, anak sendiri kan lain hal. Nah, kalau orang lain, kali ini sama-sama jamaah nih, ya kan, ibu gigit, nggak enak nih, makan terusin nih, makanan sebelah enak aja bekas. Nggak bahaya, jangan ya. Dan jangan dibalikan ke piring yang setinggalnya suapan. Maksudnya apa? Ibu makan nih di piring, tanggung bu, tinggal satu suap lagi, nggak boleh sengaja ditinggalin. Kenapa? Habisin. Makanya ngambil hidangan itu dulu, nakar kemampuan kita dulu. Masalah nambah mah gampang. Jangan terlalu semangat ngambil nasi banyak, lauk banyak, giliran makan nggak ada setengahnya. Ya mau ngabisin siapa? Mending maaf kalau dia bawa laki sendiri. Bang saya kenyang bang, bantuin bang. Lagi lakinya yang doko, tahu doko? Bu saya udah kenyang bu, bisa makan. Ya sayangnya nggak ada bisa, saya malu ya ngambil banyak tadi ya. Atau bawa anak. Nah kalau buat temen, nasi banyak, lapar, makan nggak dihabisin. Tadi mah semangat selera, terus kenyang juga, habisin nih, enggak, jangan. Kalau udah habis, mau nambah lagi silakan. Tapi kalau sampai tinggal satu sendok ditinggal, nggak ada adab namanya itu, ya. Itu mubazir namanya, nggak boleh, jangan, ya. Padahal tinggal satu suap lagi kan nanggung. Dan jangan membesarkan suapan. Apalagi sama perempuan. Perempuan kan ada rasa malunya. Biasanya perempuan sama malu-malu, nyendok dikit-dikit, masukin pelan-pelan nyuapnya. Tapi kalau memang orang beda-beda, yang penting apa? Kitanya jaga, ya, makan ala kadarnya. Jangan sampai maaf nganganya terlalu gede suapannya, ya kan? Juga jangan ngeliatin orang gitu loh, ya. Akhirnya ngasih info ke teman-temannya. Apalagi zaman sekarang bu, suka ada yang iseng, cuplek. Jahat tuh. Udahan dimasukin ke HP, TikTok, FB, astagfirullahaladzim, pura-pura deh, kayak kenal suapannya. Yang punya ngamuk, wah hapus nggak foto gue? Jangan, nggak boleh. Itu sama juga mengumbar aib orang, jangan dong. Kalau dibalikin ke kita, aib kita diumbar bagaimana? Kan nggak suka juga, jangan, ya. Biar saling mengerti. Dan jangan merogoh barang yang disendok. Paham nggak ngerogoh? Nyomot. Yang disendok beda, nyomot beda, masukin tas. Artinya apa? Kalau ada piring nih, umpama ada nasi, ada kue-kuenya di nasi ibu, udah nggak jadi masalah. Kenyang nasi nih, kuenya, udah deh, buat mereka nyemil di jalan, masukin tas, terus mending. Ini jangan niat. Sendok juga ada kuenya, buka tas gede-gede. Jangan, ya. Kalau mau taruh di piringnya, taruh tuh kadang ada buah, ada kuenya, taruh 1, 2,
Ibaratnya apa? Buat cuci mulutnya entah kelar makan. Tapi ibu begitu kelar makan, ternyata kenyang. Kue kalau diambil, ya udah masukin tas wajar. Kenapa? Udah di piring ibu. Tapi kalau masih di meja prasmanan, nasi kue, niat amat nyomotin kue. Dan jangan membawa cerita yang keji-keji jua adanya. Kenapa? Ngomong deh, umpama sama saudaranya nih, telepon. Assalamualaikum, salam. Kondangan ntar siang jadi. Jadi, mau siap-siap. Gak usah datang. Emang kenapa? Gue datang duluan. Lo gak usah datang, kenapa? Makanannya kagak enak. Jahat begitu. Nggak boleh. Nyampein berita yang keji, nggak boleh. Zolim tuh namanya, ya. Kalau emang di mulut dia mungkin emang lidahnya dia lagi ada masalah, lagi kurang enak badan, lagi hilang selera, ya udah. Bisa jadi di mulut orang tuh makanan enak. Jangan nyampe berita-berita yang keji, jelek-jelekin orang, jangan, ya. Atau lo jangan datang percuma, kenapa? Makanannya dikit, jangan. Jangan, ya Allah, nggak baik begitu. Ya, kita udah diundang, satu penghormatan buat kita. Yang ngundang, tamu yang diundang udah datang. Yang ngundang juga wajib menghormati, menghargai, menjamu tetamu tersebut. Jangan bikin kecewa. Tamu jauh-jauh datang memenuhi undangan, tapi begitu sampai, ya Allah, jangan. Ya.